Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, jadi menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh partai menengah dan kecil untuk melawan partai-partai besar di Pilpres 2024? Iya, melihat pengalaman yang sudah-sudah itu ya, dengan sistem PT yang tinggi seperti itu, kelihatannya partai-partai menengah ini sangat tergantung kepada partai besar, gitu ya. Jadi tidak memiliki kemandirian, gitu. Lalu mereka lebih menunggu, gitu, lalu diajak untuk berkoalisi dan sebagainya. Dan itu bisa jadi akan terulang di pemilu 2024 dengan PT yang seperti ini, dengan ambang batas yang tinggi seperti ini. Jadi sangat menguntungkan partai besar ini. Ini mohon maaf saya harus sampaikan ya. Jadi kebutuhan kita Indonesia itu ke depan adalah bagaimana menghadirkan satu kompetisi kontestasi yang lebih free and fair, lebih adil gitu ya, lebih sehat gitu. Jangan sampai karena lalu gitu ya dipaksa juga dengan PT tinggi, ambang batas tinggi, apa yang terjadi? Distrust publik. Jadi kita membangun distrust gitu ya. Jadi bukan public trust tapi distrust publik lah. Di situ ketidakpercayaan itu lalu akan terakumulasi, ujung-ujungnya adalah nanti sengketa pemilu. Nah ini. Nah, oleh karena itu jangan diterus-teruskan praktek yang tidak menyenangkan tadi itu. Oke, baik. Itu serius buat saya. Karena apa? Kita sudah cukup akumulatif ya, keterbelahan di masyarakat. Ancaman kohesivitas sosial kita cukup serius. Pak Prabowo, Pak Jokowi boleh bersatu, tapi di tataran akar rumput tidak seluruhnya bersatu. Nah, ini harus kita ketahui. Politik akan bisa membakar ketidakbersatuan kita. Jadi PT yang kita turunkan atau kita zerokan itu akan menjaga sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu Mas Budiman. Baik, ya. Bung Mardhani. Jadi kalau PKS sarannya apa terkait partai-partai besar di Pilpres 2024? Semua partai punya kesempatan yang sama ketika punya gagasan dan strategi yang tepat, Mas Budiman. Ada yang di 2019 suaranya bagus, PKS naik 3 juta dan luar biasa. Dan kami siap berkompetisi di 2014, tapi memang catatan kami agar ada perbaikan dalam sistem demokrasi kita, agar merit system dalam demokrasi hadir, presidensial threshold dan pilkada threshold harus diturunkan. Entry to barrier-nya harus minimal sehingga politik lebih dekat dengan masyarakat. Orang-orang baik mau masuk ke politik. Politik mahal hilang sehingga ada contoh. Ini loh orang-orang baik dengan karyanya. Dan ketiga tentu komunikasi dengan semua partai kami buka. Termasuk dengan Gerindra, kawan lama, ataupun dengan PDIP. Begitu. Oke, baik. Bung Andreas, apa yang akan dikerjakan oleh PDIP agar koalisi membangun koalisi di Pilpres 2020? Termasuk mendengar usulan menurunkan PT tadi? Kalau soal sekarang sebenarnya, karena kita bicara ketika Pilpres atau Pilkada, itu kan lebih di samping partai politik kan mendorong. Yang dilihat itu adalah figurnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat bakal calon ini kan banyak ini kan. Sekarang pun sudah kelihatan bakal calon banyak. Tapi ketika menjadi calon, nah di situ urusannya dengan PT gitu. Jadi sebenarnya terbuka juga ruang untuk publik melihat gitu. Tapi bahwa kemudian dia laku untuk menjadi calon itu ada batasnya. Dan kami melihat 20% ini jumlah yang wajar gitu kan. Wajar gitu. Juga tidak memaksakan bahwa ini kemudian harus jadi 2 gitu kan. Karena kalau jadi 2 atau itu karena soal memang jadi calon tidak mudah gitu. Ketika kita menjadi pelaku untuk menjadi calon itu kan harus mempersiapkan diri dan orang berpikir untuk itu gitu, dan tidak menjadi asal mau dan maju gitu kan, karena semuanya punya konsekuensi gitu. Ketika kita ngomong gini memang enak gitu, artinya oh ya maju, tapi ketika kita menjadi pelaku dan kita harus berkontestasi, itulah sehingga partai politik threshold itu memberikan ruang bahwa proses seleksi pertama itu ada di dalam threshold dan itu berlaku sekarang. Baik Bung Daniel, jadi kalau dari Gerindra soal saran-saran pengurangan threshold seperti apa?
Jadi Mas Budiman, kompleksitas untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang tinggi, artinya kompleksitasnya tinggi, itu sudah menjadi saringan awal. Kenapa saya sebut begitu? Karena negeri ini kan heterogenitasnya tinggi sekali. Artinya siapapun yang ingin berkontestasi itu harus adalah orang-orang yang mampu merangkai komunikasi dengan baik dengan seluruh pihak. Jadi kalau kemudian electoral threshold, presidential electoral threshold yang tinggi itu kan menuntut seseorang calon presiden itu untuk berkomunikasi dengan pihak yang banyak sehingga mampu merangkul. Ketika dia sudah sukses merangkul banyak pihak, insya Allah dia akan mampu memimpin Indonesia yang heterogenitasnya memang tinggi juga. Jadi sebenarnya dia sudah digojlok dalam tanda kutip, dia sudah dilatih untuk melakukan komunikasi-komunikasi yang baik sehingga guyup nanti ketika memimpin dia bisa mempersatukan semua pihak, bukan justru kemudian membelah semua pihak. Jadi menurut saya positif dari kompleksitas pencalonan presiden itu ada di situ. Kita sudah melakukan seleksi sejak awal begitu. Oke, baik Bung Daniel, Bung Andreas, Bung Mardhani, dan Mbak Wiwi. 1 menit aja Mas Budiman. Waktunya sudah habis Mbak Wiwi, coba silakan, pendek aja 30 detik. Iya, pendek sekali. Jadi menurut saya penting sekali ya, tidak hanya seolah-olah PT itu oke sudah, tidak oke. Dengan PT bagaimana orang bisa mencalonkan diri kalau tinggi, kan gitu. Lah ini yang harus dibenahi. Ini serius menurut saya. Coba suara-suara di luar tuh luar biasa. Jadi partai politik tolong didengar. Ini beneran itu. Jadi kalaupun dia tidak laku dikompetisikan, toh nanti mengerucut 2. Berikan peluang itu seluas mungkin. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, masyarakatnya majemuk. Berilah representasi terhadap calon-calon itu. Menurut saya sarjana politik. Saya sedih melihat 2 kali pemilu kita betul-betul terbelah. Hanya karena apa? Karena kita kekurangan, nggak fluid gitu. Kompetisinya nggak fluid itu. Oke, baik Mbak Wiwi, terima kasih. Mas Mardhani, Bung Daniel dan Bung Andreas, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Bangsa ini membutuhkan banyak pilihan capres potensial. Capres yang bisa menjawab kompleksitas tantangan bangsa 2024. Membuka ruang bagi hadirnya capres potensial bisa dilakukan dengan usaha-usaha politik, termasuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Pandemi belum selesai, taati protokol kesehatan, hindari kerumunan dan tetap gunakan masker dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.